Suami istri bisa bercerai gara-gara mulut. Coba kalau suami istri berantem tapi mulutnya diem, aman gak bakal cerai. Serius Pak. Walaupun umpamanya tonjok-tonjokan nih suami istri, asal nggak ngomong aja, nggak bakal cerai. Karena yang bikin cerai itu kalimat lisan. Buat cerai loh, jadi dah. Tapi kalau sekedar ditendang, dicubit, dipeluk, mamanya berantemnya begitu tuh, itu nggak bakal jatuh cerai. Berbeda, nggak ini suami nendang enggak, nyubit enggak, cuma sekali doang buat cerai. Jadi dah. Kemarin saya diundang ke Mampang, diundang oleh keluarga besar Mampang untuk mengkaji kasus anaknya berantem sama istri. Anaknya mengucap kalimat begini kalimatnya, 1, 2, 3, buat cerai loh. Saya ditanya, menurut Ustaz itu cerainya jatuh 1/3, begitu Pak. Lah orangnya saya tanya, kamu ngapain bilang 1, 2, 3? Niatnya 3 kali cerai apa niat apa? Saya niatnya aba-aba Pak Ustaz, gitu. Jadi mau cerai itu pakai aba-aba, 1, 2, 3, buat cerai loh. Ada yang model begitu. Kadang-kadang itu geli ya. Kalau memang niatnya itu aba-aba, maka cerainya jatuh 1. Tapi kalau niatnya bukan aba-aba, langsung nih, gua ceraiin lo 1, 2, 3, langsung cerai bain, talak bain. Kalau udah talak bain, nggak bisa rujuk. Kalau baru cerai 1 masih bisa rujuk. Tapi kalau udah 3 selesai sudah. Nah makanya kalau lagi berantem Bu, mulutnya jangan ngomong. Sebab kalau ngomong mesti jelek. Suami setan. Suami balas gak? Gimana balasnya Pak Syakir? Dasar istri iblis gitu. Anaknya juga ya genderuwo semua. Jangan. Pokoknya kalau lagi kesel apa, mending bapak masuk kamar tidur. Kalau udah betul-betul nggak ketahan nih, harus ada pelampiasan, mending ngambil piring banting aja semua, biar plong marahnya. Tapi jangan ngomong. Yang bahaya ngomong. Apalagi ibu-ibu, kalau lagi kesel sama anak jangan ngomong Bu. Serius nih. Ibu kalau lagi kesel sama anak nih, kalau mau nyubit deh. Tapi jangan ngomong jelek. Sebab omongan ibu menjadi doa. Begitu ibu ngomong, anak kurang ajar, sampai tua tambah kurang ajar. Kenapa? Sudah disumpahin oleh ibunya. Jadi kalau kesel udah, kalau mau nyubit, kalau mau jewer, tapi jangan ngomong. Yang bahaya itu ngomong. Bapaknya juga begitu. Makanya kalau lagi kesel, kalau kira-kira udah gak ketahan, mending bapak ambil motor, mau mancing kayak mau makan kayak gitu Pak. Sebab kalau ngomong resikonya besar, apalagi sampai ngomong cerai, waduh. Cerai itu Pak ada dua kelompok. 1 talak roj'i, 2 talak bain. Talak roj'i itu adalah kalau baru 1, 2 itu namanya talak roj'i, bisa dirujuk. Kalau talak bain itu sudah 3. Hitungan talak itu akumulatifnya, saya disalahpahami Pak. Akumulatif itu apa? Selama dia nikah dikumpulkan. Ini umpamanya nih, tahun 2024 dia ngucapin talak 1, terus rujuk. 2025 dia bilang talak lagi, itu tetap dihitung 2. Jangan kok begini, bukannya dihitung dari 0 lagi kalau udah rujuk.
begitu Pak, akumulatif. Lo kok tahun 2026 ngomong lagi, wah cerai lo 3, udah nggak bisa rujuk lagi. Itu cara ngitungnya. Jadi jangan kayak orang Solo, kan udah dirujuk berarti kosong-kosong lagi nih. Ntar ngomong talak hitung 1, enggak begitu Pak. Makanya kalau ngaji jangan ngantuk. Salah. Udah salah jadi ambil lagi. Dia yang ngomong ambil Pak, bukan ambil sendiri bukan. Ya, jadi ya Allah, ini ambil jadi sesat menyesatkan gitu. Jadi akumulatif. Makanya kalau sudah terlanjur talak 3, itu nggak bisa langsung rujuk. Harus disela-selai dengan muhalil. Muhalil itu siapa? Muhalil adalah si perempuan, si istri tadi nikah sama orang lain dulu. Sama orang lain, kok terus diceraikan lagi, iddahnya selesai, baru bisa rujuk pada suaminya. Gitu. Nah kalau ternyata nikah lagi kok betah, udah rezeki dia. Apa ya? Ya emang begitu Pak. Gak boleh ada rekayasa. Tolong kawinin ya istri saya 2 bulan aja. Gak bisa rekayasa begitu. Harus natural alami. Gak boleh ada batasan waktu. Itu namanya kawin kontrak. Kawan lagi malah kalau kawin kontrak. Itu resikonya begitu. Makanya hati-hati dengan kata saya. Yang biasanya ada suami suka ngomong di cerai, biasanya suami itu nggak pernah ngaji Pak. Kalau dia paham ngaji segala galanya suami, insya Allah nggak ngomong cerai Pak. Kalau mau ngaji. Nah kalimat cerai itu juga ada 2, ada sorry, ada kinayah. Sorry itu kalimatnya jelas, tidak bisa diartikan yang lain. Saya ceraikan engkau, itu kan jelas. Gak bisa diartikan yang lain, udah jelas. Itu sorry namanya. Nah kalau kalimatnya sorry, dia niat serius atau bercanda, tetap jatuh cerai. Ini kok suami bercanda, buat ceraiin kok bercanda nih Pak, jatuh Pak. Karena kalimatnya sorry, jelas. Makanya ada 2 perkara yang kalau toh bercanda jadi Pak. 1 nikah, 2 cerai. Ini umpamanya bercanda nikah, saya terima kawin. Jadi kalau udah 100% udah komplit semua, walaupun dia ngomongnya saya terima sambil bercanda, jadi Pak. Cerai juga begitu, walaupun bercanda, tapi kalau kalimatnya jelas, jadi tak jatuh talak. Nah ini makanya hati-hati. Yang kedua, kalimat talak itu adalah kinayah. Kinayah itu apa? Samar. Sehingga memungkinkan ada pemahaman yang lain. Contoh, umpamanya kesel suami, udah deh, kamu sana deh, pulang ke rumah orang tuamu dulu. Nah ini samar Pak, ini maksudnya ngusir apa nyerah? Ini kan ada 2 kemungkinan. Itu namanya kinayah. Nah kalau kinayah, ini tergantung niat suami saat mengucapkan kalimat itu. Kalau suami niatnya ngusir doang, berarti belum jatuh talak. Tapi kalau suami memang niatnya menceraikan, baru jatuh. Nah ini biar dipahami. Nah, Pak RW harus paham nih dalam seperti Pak RW ngurusi orang banyak ya. Itu Pak Bu, maka jaga lisan kita. Yang berikutnya di dalam Al-Qur'anul Karim Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun 'atid." Tidaklah keluar ucapan dari lisan seseorang illa ladaihi, kecuali di sisinya ada raqib dan 'atid. Siapa itu? Malaikat pencatat omongan kita. Semua dicatat. Jangan dikira itu kan cuma omongan. Loh, omongan itu punya nilai. Orang itu yang dipegang omongannya. Betul. Sekali dia khianat, kita susah untuk percaya lagi. Sesekali dia bohong, susah. Makanya
jaga lisan kita. Di dalam Al-Quran ayat yang lain juga dijelaskan lagi. Wa inna alaikum lahafizin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Sesungguhnya setiap kalian kiraman katibin, ada malaikat bagian nulis. Malaikat katib yang ditulis baik di tulisan maupun tindakan kita. Makanya nanti di alam akhirat Pak, semua orang itu akan diputarkan video masing-masing saat hidup di dunia. Nanti ketahuan semua tuh, Pak RW ngapain tuh? Padahal selama ini kita nggak pernah tahu kan. Ini dia dipertontonkan tuh Pak RW. Tapi Pak RW gak nyaman semua. Videonya ada lulus sensor. Kita semua loh Pak. Orang bisa kita bohongin, istri apalagi. Betul Pak Selamat. Tapi besok di akhirat Allah putar semua video kita. Oh, Pak Haji Samsuri ngapain itu di Parung? Wah, masih orang mahal. Makanya hati-hati betul, dijaga betul Pak. Selanjutnya, ya Ali, wahai Ali, ma khalaqallahu fil insani afdhala minal lisan. Ma khalaqallah, Allah tidak pernah menciptakan fil insani, di dalam unsur tubuh manusia, tidak pernah menciptakan afdhala minal lisan, yang lebih baik daripada lisannya. Kita ini anggota tubuh Pak, ada tangan, ada kaki, macam-macam kan. Ternyata yang paling bagus adalah lisan. Orang itu dikatakan ramah karena lisannya. Orang itu dikatakan baik ya karena lisannya. Jadi kita mengukur seseorang baik tidak itu pertama, kesan pertama itu lisan. Betul. Kalau lisannya tidak enak, assalamualaikum, apa kabar ibu, sehat, udah enak aja. Makanya mohon maaf Pak, Bu, suaminya dijaga. Kemarin saya itu Pak, makanya beratnya jadi kiai Pak. Kalau ada jamaah saya laki-laki bermasalah dengan perempuan lain, istrinya melabaknya ke saya. Iya. Pokoknya saya minta tolong gimana caranya suami saya balik. Lah jadi begini Pak. Itu beratnya jadi gini. Itu kemarin saya dilabrak sama istri. Gara-gara suaminya kecantol janda. Masya Allah. Ya sudah. Insya Allah. Saya telepon tuh suaminya. Lagi di mana? Lagi di sini kayak, tolong ke rumah bisa nggak? Ada apa ya kayak? Kangen pengen kopi. Ya udah. Udah kayak ngurusi anak pokoknya Pak. Saya tanya, akhirnya saya tanya, kenapa bisa kecampur sama janda? Aku bingung dia, lu kenapa kok ini? Habis dia perhatian kan? Apa perhatiannya? Pagi-pagi nanya udah ngopi belum? Cuma cuma ditanya doang kalau pakai. Istri yang tiap hari bikin kopi gak dihargai, itu jeleknya. Itu bahaya lesan begitu. Tiap hari istrinya bikin kopi, cuma gak pakai nanya, jeleknya gak dihargai. Giliran janda di seberang sana cuma WA doang. Udah ngopi belum? Langsung berpokok. Ayo. Saya ini nonton kasus. Jadi tenang aja, langsung web gitu. Pelajaran pentingnya, pesan orangnya Bu, kalau bikinin kopi tetap yang ramah. Jangan diem baik, manyun lagi. Suami itu butuh ramah juga. Seragamnya, kopinya, mau kopi sendiri apa mama temenin,
sorokin nih kopi. Iya suaminya ya. Kopi ya gak ada enak-enaknya Pak. Dan jadi seberang WA masuk. Ya kopi belum Pak RW. Masya Allah. Pak RW ya OTW ya gitu. Akhirnya saya ceramain panjang itu jamaah saya Pak. Ceramain ada mungkin 2 jam. Kita pakai logika. Sadar ya. Saya tanya, udah habis berapa macamnya itu? Dikit ya, berapa? 12 juta. 3 minggu 12 juta. Iya ya. Coba itu Pak. Bahayanya lesan. Apalagi lesannya janda. Makanya benar janda selalu di depan. Masya Allah. Begitu Pak. Dan ada masalah lagi. Ini istrinya pasti melambatkan kesannya. Karena dia pikir itu murid saya. Cuman omongan saya yang didengar suaminya. Begitu aja kalau nuntutnya. Masya Allah. Ya. Alhamdulillah selesai. Alhamdulillah. Ibu kalau ada masalah udah jangan ke rumah saya lagi, udah usus itu. Kena getahnya terus. Kata Rasulullah, Allah tidak menciptakan dari anggota tubuh manusia yang lebih baik daripada lisan. Makanya lisan itu sangat menentukan segalanya. Sehingga yudkhilul jannah wa yudkhilun nar. Sehingga lisan itu bisa menyebabkan seseorang masuk surga dan bisa menyebabkan seseorang masuk neraka gara-gara lisannya. Makanya kalimat yang menyebabkan kita Islam atau kafir ya ucapan kita. Bapak ibu ibadah sholat berpuluh-puluh tahun, lah kok mau lisannya ngomong sekejap. Saya udah gak percaya lagi sama Allah. Langsung kafir. Ibadah puluhan tahun udah gak ada manfaatnya. Cuma gara-gara kalimat sekejap. Begitu juga sebaliknya. Ini orang kafir udah puluhan tahun. Dia ngomong sekejap. La ilaha illallah Muhammadur. Itu kekafiran puluhan tahun dihapus Allah. Dia menjadi manusia yang fitrah gara-gara ucapan. Maka jaga betul sobat kita. Jangan sembarangan. Dan Rasulullah juga berpesan, jangan pernah menghina Allah. Sahabat bertanya, mana mungkin ada orang Islam yang berani menghina Allah? Ada. Dalam Al-Quran diabadikan, وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ. Ketika kita menghina Tuhan mereka, dia pasti akan menghina Tuhan kita. Ketika kita menghina Tuhan mereka, sama juga hakikatnya kita yang menyebabkan Allah dihina sama mereka. Jadi menghina Tuhan orang lain itu nggak boleh Pak. Al-Qurannya jelas, jangan menghina sesembahan mereka. Sebab kalau kamu menghina, otomatis mereka akan rame-rame menghina siapa? Tuhan kita Allah. Gara-gara kita menghina Tuhan, maka nggak boleh. Begitu juga jangan melaknat orang tua. Emang ada anak melaknat orang tua? Ada. Ketika kita melaknat orang tua orang lain, maka dia akan balik melaknat orang tua kita. Gara-gara apa? Gara-gara ucapan kita. Makanya sampai segitunya Allah dan Rasulullah memberikan perhatian, jangan sampai menghina Tuhan orang lain. Jadi udah jelas kafir, itu nggak boleh dihina Tuhannya. Untuk apa? Biar kita mereka tidak menghina Allah. Itu cara menjaga lisan kita. Terus Bapak Ibu dirahmati Allah, di samping lisan ini sangat sakral, lisan ini sakral Pak. Perempuan saudara bukan tiba-tiba halal, kita pegang halal, kita cium halal, itu cuma gara-gara
lisan. Karena bapak ngucapin qabil tuh, gara-gara ngucapin aku terima nikahnya, itu perumpamaan langsung halal. Gara-gara lisan. Tapi gara-gara lisan juga yang halal menjadi buat cerai. Nah, udah selesai. Makanya dijaga itu. Fasjunhu, kata Rasulullah, fasjunhu, maka jagalah lisan itu. Mana aslinya? Penjarakanlah lisanmu. Artinya kalau tak penting jangan ngomong. Kalau kau bercanda, hati-hati, jangan sampai masuk ke ranah-ranah yang membahayakan. Baik membahayakan hubungan suami istri atau nikah, maupun membahayakan keimanan kita. Contoh, sering saya dengar orang bercanda begini, waktunya adzan, tapi saat itu juga disuguhi makanan. Ada makanan, ada adzan. Makan dulu atau sholat dulu? Kalau dalam hadis, kalau memang bapak sudah lapar betul, sebaiknya makan dulu. Dalam hadis. Tapi jangan dibikin bercandaan. Makan dulu lah, sholat nomor 2. Itu bercanda. Memang nomor 2 sholat itu, nomor 1 syahadat, nomor 2 jangan bercanda. Kalau itu bercanda, orang akan muncul persepsi, oh sholat nomor 2 seakan-akan menyepelekan. Itu loh, bercanda begitu yang bahaya Pak. Jangan. Kalau mau makan dulu makan aja, tapi gak usah bercanda ke ranah-ranah seperti itu, bahaya. Bisa merusak keimanan kita jadi kufur. La ta'ala fa'innahu kalbun afur. Karena sesungguhnya lisan itu seperti anjing yang liar. Itu digambarkan Pak. Anjing itu kalau liar gonggong mulu. Betul. Siapapun yang lewat digonggongin semua. Orang lewat diomongin, baju merah, jilbab merah, cakep bener, gitu ya. Digundangin semua yang lewat. Sampai kiainya lo diomongin juga. Oh itu gambarnya seperti anjing liar, gonggongin semua. Apa baik ketemu diomong semua. Jangan, bahaya itu. Terus la tal'an musliman. La tal'an, wahai Ali, janganlah engkau melaknat musliman kepada orang muslim. Tuh Pak, jangan kamu melaknat. Sejelek-jeleknya dia, kita nggak punya hak untuk melaknat. Padahal dia muslim loh Pak. Orang kafir aja nggak boleh kita laknat kok. Kenapa yang berhak melaknat itu Allah? Kita nggak punya hak. Kita nggak punya hak, walaupun dia kafir sekali. Kenapa? Karena kita nggak pernah tahu. Iya, kalau dia kafir terus, kalau tiba-tiba dia dapat hidayah, kita nggak tahu. Apalagi jelas-jelas dia muslim, kok kita laknat? Apalagi kalau cuma gara-gara beda pandangan politik. Kok sila laknat? Oh, dilaknat bagaimana? Jangan. Kenapa? Kalau laknat itu akan kembali kepada kita. Itu bahayanya Pak. Apalagi kalau yang kita laknat ternyata orang baik. Kita nggak tahu persis ternyata orang baik. Wow, itu bahaya, serem itu Pak. Walada batan. Oh. Bahkan dilarang melaknat dabbah. Dabbah itu apa? Dabbah itu hewan tunggangan. Zaman dulu Pak, nggak ada motor, nggak ada mobil, tunggangan. Kalau nggak kuda, keledai. Kan kalau kadang-kadang kesel nih, karena mungkin keledainya jalan yang lambat, dicambuki sambil dilaknat, dicaci maki keledainya. Kuda sambil dicambuki sambil dicaci maki. Hewan aja nggak boleh dilaknat, apalagi manusia, apalagi istri. Mohon maaf, masih banyak suami di luar sana itu kalau ngomong sama istri, jeleknya luar biasa. Ditolol-tololin tuh istri Pak. Ada kan suami model begitu? Semangat banget. Istri tolol dia. Kok tega ngomong tolol pada istrinya. Nah,
Istrinya juga nggak mau kalah, suami PA, gitu aja dah. Aduh, ini keluarga apa ya? Nggak boleh, melarang tuh nggak boleh. Laknat itu apa? Allah tuh nyumpahin jelek, ngatain jelek itu laknat, nggak boleh. Kalau mau bapak kesel berdebat sama istri, ngomong yang baik. Dasar istri solehah kamu ya, gitu. Mama cerdas banget sih, ini aja nggak becus, nah gitu loh. Jangan kok ngomong goblok, jangan gitu. Jadi itulah bedanya nanti pak orang yang pernah ngaji sama nggak pernah ngaji. Lu nggak ngaji kok masih begitu, berarti ngantuk ngajinya, nggak paham itu. Kenapa dilarang? Fatarji al-la'natu 'alaika. Karena akan kembali al-la'natu laknat tersebut 'alaika kepada dirimu sendiri. Jadi jangan gampang melaknat. Lagi kesenggol di jalan, cuma kesenggol doang, nggak usah dilaknat. Ini kadang-kadang udah emosi, segala macam binatang luar semua. Jangan, takutnya yang bapak senggol itu orang baik, nggak sengaja. Karena saya pernah Pak Domba-Domeli, mata lo gimana? Pakai mata oleh motor, ada remnya enggak? Saya buka ya, Pak Kiai ya. Ternyata jamaah sendiri, banyak cimaki kiainya. Untung saya nggak ngomong Pak. Kalau saya ngomong monyet tuh jadi monyet orang. Masya Allah. Makanya jangan. Semoga Allah jaga lisan kita, tetapkan iman Islam kita. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.